Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Intan Primastiani NPM 090. Yang kedua Fauziah Widiasti NPM 114. Yang ketiga saya sendiri Fajar Hamid Alwi NPM 120. Dan yang terakhir ada Rakes Agnu Mahendra NPM 144. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu instrumen atau kuesioner. Kuesioner akan dikatakan valid jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Di sini ada contoh dari tabel 4.5, yaitu hasil uji validitas komitmen profesional. Berdasarkan tabel uji validitas keseluruhan pertanyaan untuk variabel komitmen profesional itu dinyatakan valid. Hal ini dinyatakan valid karena p-value-nya itu kurang dari 0,05. Yang selanjutnya ada contoh dari gambar 4.6, yaitu hasil uji validitas lingkungan etika. Di sini juga berdasarkan tabel uji validitasnya, keseluruhan pertanyaan untuk variabel lingkungan etika dinyatakan valid juga. Hal ini dibuktikan karena nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji kestabilan atau konsistensi responden dalam menjawab kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable jika kelompok alfanya itu lebih besar dari 0,70. Di sini ada contoh tabel dari 4.10, yaitu hasil uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas, dapat diketahui bahwa variabel komitmen profesional, lingkungan etika, intensitas moral, personal cost, dan variabel intensi untuk melakukan whistleblowing internal menunjukkan nilai kelompok alfanya lebih besar dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel di atas itu bisa dikatakan reliable karena nilai kelompok alfanya itu lebih besar dari 0,70. Ya, sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rakes Agnu Mahendra. Terima kasih penjelasannya Mas Fajar. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Fajar tentang uji T dan uji F. Untuk uji T bisa dilihat di tabel berikut. Tabel uji regrensi linear berganda. Berdasarkan tabel uji regrensi berganda di atas, maka persamaan regrensi linear berganda adalah sebagai berikut. Y sama dengan 7,129 ditambah X1 0,403 ditambah X2 0,332 ditambah X3 0,235 ditambah X4 0,331. Untuk yang Y, intensi untuk melakukan whistleblowing internal. Yang X1 komitmen profesional. Yang X2 lingkungan etika. Yang X3 intensitas moral. Dan untuk yang keempat personal cost. Untuk yang uji T nomor 1, nilai T hitung variabel komitmen profesional atau X1 sebesar 3,188 dengan nilai koefisien sebesar 0,332 dan nilai signifikan sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05, sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel komitmen profesional berpengaruh positif terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing internal, maka hipotesis pertama diterima. Untuk yang uji T hitung variabel lingkungan etika atau X2 sebesar 4,156 dengan nilai koefisien sebesar 0,437 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel lingkungan etika berpengaruh positif terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing internal, maka hipotesis kedua diterima. Untuk selanjutnya, yang nomor 3, nilai T hitung variabel intensi moral atau X3 sebesar 2,197 dengan nilai koefisien sebesar 0,220 dengan nilai signifikan sebesar 0,032 lebih kecil dari 0,05,
sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel intensi moral berpengaruh positif terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing internal, maka hipotesis ketiga diterima. Yang keempat, nilai dihitung variabel personal cost atau X4 sebesar 2,593 dengan nilai koefisien sebesar 0,257 dengan nilai signifikan sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05, sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel intensitas moral berpengaruh positif terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing internal, sehingga hipotesis keempat ditolak. Untuk yang uji F dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 12,029 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen, komite profesional, lingkungan, etika, intensitas moral, personal cost secara simultan mempengaruhi variabel dependen intensi untuk melakukan whistleblowing internal. Terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Intan Primastiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien determinasi atau R-square. Menurut Ghazali tahun 2018, koefisien determinasi atau R-square berfungsi untuk melihat seberapa jauh kemampuan seluruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Apabila angka koefisien determinasi semakin besar atau mendekati 1, maka kemampuan dalam menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat atau baik hasil untuk model regresi. Dan apabila semakin kecil atau mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen. Di sini, uji koefisien determinasi atau R-square dilakukan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh variabel komitmen profesional, lingkungan etika, intensitas moral, personal cost terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing internal. Selanjutnya, dilihat pada tabel hasil uji regresi linear berganda sebelumnya, nilai ajas R-square yang dihasilkan sebesar 0,428, yang artinya intensi untuk melakukan whistleblowing internal yang dijelaskan variabel komitmen profesional, lingkungan etika, intensitas moral, personal cost sebesar 0,428 atau 42,8%. Sisanya 57,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fauziah. Baiklah, saya Fauzia Widiasti. Di sini saya akan menjelaskan terkait interpretasi arah hubungan antar variabel. Arah hubungan antar variabel ini digunakan untuk mengetahui variabel independen atau variabel X mana yang berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Nah, dalam penelitian ini ada 4 variabel independen, yaitu yang pertama komitmen profesional, kedua ada lingkungan etika, ketiga ada intensitas moral, dan yang keempat ada personal cost. Hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu komitmen profesional berpengaruh positif terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing internal. Lalu berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama pada uji T, pengaruh komitmen profesional terhadap whistleblowing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002
lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komitmen profesional berpengaruh positif terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing internal, atau bisa dikatakan bahwa hipotesis pertama ini diterima. Selanjutnya untuk hipotesis yang kedua, yaitu lingkungan etika berpengaruh positif terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing internal. Pada hasil pengujian hipotesis kedua UJT, pengaruh lingkungan etika terhadap whistleblowing, terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel lingkungan etika berpengaruh positif terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing internal, atau dikatakan bahwa hipotesis kedua diterima. Untuk hipotesis yang ketiga, yaitu intensitas moral berpengaruh positif terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing internal. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga UJT, pengaruh intensitas moral terhadap whistleblowing, terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,032 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel intensitas moral berpengaruh positif terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing internal. Maka hipotesis ketiga ini juga diterima. Untuk hipotesis yang terakhir, yang keempat, yaitu personal cost berpengaruh negatif terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing internal. Pada hasil pengujian hipotesis keempat UJT, pengaruh personal cost terhadap whistleblowing terlihat bahwa nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,012 lebih kecil daripada 0,05. Yang hal ini berarti bahwa variabel personal cost berpengaruh positif terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing internal, atau bisa dikatakan bahwa hipotesis keempat ini ditolak. Untuk kata positif di sini artinya adalah searah, atau jika variabel X meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Nah, sebaliknya jika variabel X menurun, maka variabel Y juga akan menurun. Jadi kata positif di sini itu bukan seperti kata positif misalnya di uji kehamilan atau uji swab. Kalau misalnya negatif berarti tidak hamil atau tidak terinfeksi virus atau tidak berpengaruh. Jadi beda gitu artinya. Sehingga pada penelitian ini diartikan bahwa variabel komitmen profesional, lingkungan etika, intensitas moral, dan personal cost apabila ditingkatkan, maka intensi untuk melakukan whistleblowing internal juga akan meningkat. Sebaliknya, jika komitmen profesional, lingkungan etika, intensitas moral, dan juga personal cost menurun, maka intensi untuk melakukan whistleblowing internal juga akan menurun. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.